semuanya, balik lagi bersama saya Deva Ardeliansyah, mahasiswa Perjalanan Wisata 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Untuk video kali ini, saya akan membahas sistem informasi geografis mengenai suatu destinasi wisata yang berada di puncak, yaitu Taman Wisata Matahari. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah Taman Wisata Matahari, kondisi geografis, psikografis, dan demografis. Maka dari itu, langsung saja kita bahas yuk. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi jika mendengar wilayah Puncak. Ya, Puncak Bogor. Nah, untuk Taman Wisata Matahari ini terletak di Jalan Raya Puncak kilometer 77, Cilember, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Meskipun berada di jalur wisata Puncak Pas, yang dimana sangat rawan sekali dengan yang namanya kemacetan, seperti weekend, Sabtu Minggu, ataupun hari libur, tetapi Taman Wisata Matahari ini cukup diminati wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya anak-anak. Taman Wisata Matahari, atau juga biasa disingkat dengan TMW Park, adalah tempat rekreasi terbesar dan terlengkap di kawasan Puncak Bogor. Didirikan pada tahun 2007, Taman Wisata Matahari ini mengusung konsep Recreation and Education Park, dilengkapi dengan berbagai wahana seperti wahana air, wahana permainan, wahana petualangan, dan wahana wisata edukasi. Taman Wisata Matahari ini memang bukan sekedar tempat rekreasi biasa. Sejarah Taman Wisata Matahari ini yang dibangun pada tahun 2007 dibangun di atas lahan seluas 16,5 hektar dengan rencana untuk menjadi sebuah taman rekreasi dan hiburan bagi masyarakat luas, terutama segmen menengah ke bawah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Taman Wisata Matahari ini mengusung konsep Recreation and Education Park, sehingga bisa menjadi tujuan rekreasi, edukasi bagi pelajar dan masyarakat dengan harga terjangkau. Cukup menggoreng Rp60.000 bagi wisatawan lokal dan Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara. Seperti tempat rekreasi lainnya, untuk Taman Wisata Matahari ini di hari Senin sampai Jumat buka pukul 9 sampai pukul 4 sore. Kemudian untuk Sabtu Minggu buka pukul 9 dan tutup pukul 5 sore. Untuk saat ini, luas Taman Wisata Matahari ini diperluas menjadi 40 hektar dengan pesona wisata pegunungan, wisata air, dan dilengkapi fasilitas penginapan juga loh teman-teman. Tercatat kurang lebih 44 wahana yang terdapat di Taman Wisata Matahari ini. Walaupun Taman Matahari ini masih berusia muda, yaitu baru dibangun 2007 sehingga untuk sampai sekarang ini baru 13 tahun berdiri, tetapi Taman Wisata Matahari ini sudah terdengar sampai mancanegara, salah satunya itu adalah Singapura. Pada tahun 2010 terdapat kunjungan 100 siswa dari Victoria Junior College Singapura yang datang ke Taman Wisata Matahari. Menurut salah satu sumber yang membawa rombongan tersebut, mereka memilih Taman Wisata Matahari karena memiliki konsep rekreasi alam yang bagus. Seperti di Singapura, sendiri tidak ada wahana yang mengenalkan anak-anak pada alam. Pada intinya, Taman Wisata Matahari ini bukan sekedar tempat rekreasi biasa. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang lahir dari seorang pengusaha yang tidak hanya berorientasi pada bisnis semata. Sejarah Taman Wisata Matahari ini berwujud nyata pengabdian tulus seorang anak bangsa yang memiliki kepedulian sangat tinggi pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Kita lanjut untuk membahas batas wilayah. Taman Wisata Matahari ini terletak di Kabupaten Bogor, sehingga untuk sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Bekasi. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan juga Kabupaten Purwakarta. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Dan yang terakhir, bagian tengah berbatasan dengan Kota Bogor.
Jadi Taman Wisata Matahari ini yang berlokasi di Puncak Bogor terletak di sebelah selatan, di mana kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kondisi geografis. Yang pertama, cuaca. Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bogor ini termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan itu sebesar 2.500 sampai 5.000 mm per tahun. Kecuali di wilayah utara dan sebagian di wilayah timur, curah hujannya kurang dari 2.500 mm per tahun. Dan untuk suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor ini adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dengan rata-rata suhu tahunan yaitu 25 derajat Celcius. Kelembapan udara untuk Kabupaten Bogor ini adalah 70%, dengan kecepatan angin cukup rendah dengan rata-rata 1,2 meter per detik. Dengan evaporasi di bagian terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm per bulan. Yang kedua, kita akan membahas topografi. Topografi secara ilmiah artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, bulan dan sebagainya, dan asteroid. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan model 3 dimensi dan identifikasi jenis lahan. Untuk daerah Kabupaten Bogor ini sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya itu didominasi oleh hasil letusan gunung yang terdiri dari andesit, stufa, dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relief lulus air, yang dimana kemampuannya meresapkan air hujan itu tergolong sangat besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang besar. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik, lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain seperti latosol, aluvial, regosol, podsolik, dan andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah di daerah Kabupaten Bogor ini termasuk puncak sangat rawan terhadap tanah longsor. Kita lanjut membahas fauna. Untuk fauna yang terdapat di Taman Wisata Matahari ini, terdapat wahana terapi ikan. Dengan cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000, kita sudah bisa menikmati wahana tersebut. Kemudian di sana juga kita bisa mengunjungi wisata taman burung dan wisata taman reptil. Lanjut, kita akan membahas flora. Kebalikan dengan fauna, flora yang terdapat di Taman Wisata Matahari ini cukup banyak dan sangat mengedukasi. Contohnya adalah agrosawah dan agrosayur. Untuk agrosawah merupakan salah satu wisata edukasi Taman Wisata Matahari untuk anak yang bertujuan untuk pengenalan asal muasalnya nasi dan pengenalan tata cara pengolahan sawah. Harga paket untuk wisata edukasi ini adalah Rp150.000 per anak, dengan jumlah minimal peserta 30 anak. Sedangkan untuk agrosayur merupakan paket wisata edukasi yang dikemas dengan tujuan untuk pengenalan sayur-sayuran, buah-buahan, dan cara pembuatan pupuk kompos. Untuk harga paket wisata edukasi ini adalah Rp140.000 per anak dengan jumlah peserta minimal 30 anak. Selanjutnya kita akan membahas potensi wisata. Yang pertama akan kita bahas adalah atraksi. Dengan luas area sekitar 40 hektar, Taman Wisata Matahari ini memiliki kurang lebih 44 wahana permainan. Dengan sangat beragamnya wahana permainan, tentu saja akan membuat para pengunjung merasa betah bermain dan berlama-lama di Taman Wisata Matahari, karena banyak sekali pilihan wahana yang terdapat di sana. Wahana Taman Wisata Matahari dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah wahana wisata air, wahana wisata permainan, wahana wisata petualangan, dan wahana wisata edukasi. Untuk wahana permainan seperti berikut.
Kemudian wahana wisata air, ada juga wahana petualangan, dan yang terakhir wahana wisata edukasi. Kemudian kita akan membahas amenitas atau fasilitas. Selain Taman Matahari dikenal dengan memiliki wahana yang banyak, di Taman Wisata Matahari ini juga memiliki amenitas yang cukup banyak, seperti akomodasi, lapangan, saung dan gazebo, aula. Ada juga fasilitas umum yang terdapat di Taman Wisata Matahari seperti toilet, mesin ATM, klinik P3K, pasar murah, 10 restoran, 8 tempat parkir, 6 musola yang tersebar di berbagai titik Taman Wisata Matahari. Lanjut, kita akan membahas aksesibilitas. Taman Wisata Matahari ini seperti yang kita sudah bicarakan di awal, bahwa terletak di Jalan Raya Puncak kilometer 77, Cilember Cisarua Bogor, Jawa Barat. Untuk mengunjungi Taman Wisata Matahari dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil, bisa juga angkutan umum dan juga bis. Taman Wisata Matahari ini dikenal sebagai tempat wisata alam yang ramai dan diminati oleh lokal maupun mancanegara. Cara menuju ke Taman Wisata Matahari ini bisa menggunakan sepeda motor dari Jakarta, bisa melalui jalur akses Jalan Raya Bogor dari Kramat Jati Jakarta, kemudian bisa mengikuti rute ke jalan tersebut lewat Cibinong, kemudian Kedung Halang, Bogor dan Tajur, lalu masuk jalur raya Cisarua. Kalian juga bisa menggunakan kendaraan pribadi lainnya seperti mobil dan bisa mengakses lewat jalan tol menuju gerbang tol Cisarua Bogor. Lanjut, kita akan membahas segmentasi pasar. Jika diartikan, segmentasi demografis adalah mendekati dan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok sejenis berdasarkan variabel demografis atau kependudukan, seperti usia, gender, jumlah anggota dalam rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, agama, suku, pendapatan, dan kebangsaan. Sesuai yang dituliskan dalam sejarah Taman Wisata Matahari, bahwa sejak awal Taman Wisata Matahari ini dibangun rencananya untuk menjadi sebuah taman rekreasi dan hiburan bagi masyarakat luas, terutama segmen menengah ke bawah. Pertimbangan membangun Taman Wisata Matahari adalah karena Bapak Hari Darmawan sudah merasa cukup berbisnis retail. Kini saatnya beliau membangun tempat wisata yang harganya terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk berbagi bahagia dan berbagi rezeki. Jika mengkaji wisatawan ke objek Taman Wisata Matahari dengan segmentasi demografis, Taman Wisata Matahari ini ditujukan untuk wisatawan dari berbagai golongan usia, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikografi. Di segmentasi psikografi, di sini terlihat pengelompokan pasar ke dalam variabel gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Di segmentasi psikografi ini, biasanya gaya hidup seseorang yang akan menentukan ke arah mana seseorang tersebut akan memilih suatu produk atau jasa. Bisa dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan yang datang mengunjungi Taman Wisata Matahari dan dikaji menggunakan segmentasi psikografi, bisa disimpulkan bahwa Taman Wisata Matahari ini ditujukan untuk wisatawan yang membutuhkan rekreasi atau refreshing. Tetapi pilihan untuk Taman Wisata Matahari ini juga banyak dikunjungi dikarenakan terdapatnya puluhan wahana yang berbagai macam, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi pengunjung. Berikut lampiran denah Taman Wisata Matahari. Bisa dilihat bukan seluas apa Taman Wisata Matahari? Setelah pandemi berakhir, yuk kita mengunjungi Taman Wisata Matahari. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.